Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Jauharisa Ahmad, asal dari kota Salatiga, NIM 63030210175, yang ingin memenuhi tugas statistika, yaitu membaca materi ke-11 dengan judul materi uji statistika non-parametrik. Bisa dilihat di slide, langsung saja kita mulai. Pertama, uji non-parametrik. Uji statistika ini didasarkan pada dua pertimbangan, yaitu jenis pengukuran data dan kedua adalah bentuk distribusi populasi. Untuk chartnya seperti yang di tabel, ada bagannya. Kemudian lanjut, kelebihan dari uji non-parametrik. Yang pertama, digunakan pada data skala nominal atau ordinal. Yang kedua, digunakan untuk sampel kecil dan tidak memerlukan informasi populasi. Yang ketiga, pada umumnya mudah dipahami daripada uji parametrik. Keterbatasan uji non-parametrik. 1. Ketika menggunakan data skala nominal atau ordinal, setiap data hasil perhitungan tidak diperlukan dalam uji ini, sehingga data hasil perhitungan ini tidak akan berguna. Kemudian nomor 2, hasil lebih bersifat umum karena tidak ada informasi tentang populasi, sehingga hasilnya kurang powerful. 2. Uji tanda. Uji tanda ini didasarkan pada perbedaan tanda antara dua observasi yang berhubungan dan memberi tanda positif dengan adanya perbedaan positif dan tanda negatif adanya perbedaan negatif. 2.1 Uji tanda untuk sampel kecil. Uji tanda berupa probabilitas yang menunjukkan populasi pertama lebih besar dari populasi kedua, di mana populasi kedua berhubungan dengan populasi yang pertama. Prosedur uji non-parametrik mengikuti prosedur uji parametrik sebagai berikut. 1. Membuat hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Misalnya, pernyataan bahwa training bisa meningkatkan kinerja karyawan. Hipotesis alternatifnya ada lebih dari 50% probabilitas bahwa kinerja karyawan mengalami kenaikan setelah mengalami training, sehingga hipotesis nol yaitu probabilitasnya kurang dari 0,50, hipotesis alternatifnya probabilitasnya lebih dari 0,50. 2. Memilih tingkat signifikansi pada alfa 1% dan alfa 5% atau alfa 10%. Ketiga, menentukan tanda positif atau negatif pada setiap observasi. Tanda positif jika ada kenaikan dan tanda negatif untuk penurunan kinerja karyawan. Bila kinerja sama sebelum dan sesudah, kita beri tanda 0. Tanda 0 tidak dimasukkan dalam uji. 4. Karena sampel kecil, maka uji tanda menggunakan distribusi binominal. 4. Membuat keputusan. Misalkan N sama dengan 14 dan 2 karyawan tidak berubah kinerjanya, maka jumlah N sama dengan 12. Lihat tabel probabilitas distribusi binominal dengan N12 dan probabilitasnya 0,5. Kita hitung probabilitas kumulatif sehingga mendapatkan probabilitas kumulatif mendekati tingkat signifikansi 0,05. Tapi tidak pernah sama, yaitu 0,019. Jumlah kejadian sukses yaitu tanda positif dengan probabilitas kumulatif 0,019 sebesar 10. Keputusannya, jika jumlah tanda positif lebih besar dari 10, maka kita menolak hipotesis 0, dan sebaliknya bila tanda positif kurang dari 10, kita gagal menolak hipotesis 0. Untuk di tabelnya tersedia. Kemudian, sebuah perusahaan asuransi syariah di Jakarta sedang mengalami perkembangan cukup pesat. Untuk terus meningkatkan kinerjanya, perusahaan asuransi melakukan peningkatan kinerja karyawannya dengan melakukan training terhadap karyawan bagian sales penjualan asuransi. Kinerja karyawan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu rendah, sedang, tinggi. Diambil secara acak sebanyak 10 karyawan dan hasilnya sebagai berikut. Nama-nama tabelnya ya. Nah, kita bisa menyimpulkan dari data tersebut, apakah kita bisa menyimpulkan bahwa training telah meningkatkan kinerja karyawan sebagian sales penjualan dengan tingkat signifikansi alfa 5%. Kemudian kita menghitung hipotesis nolnya, probabilitas kurang dari 0,50, hipotesis alternatifnya probabilitas lebih dari 0,50. Tingkat signifikansi pada alfa 5%, ada tanda 8 positif dan ada 1 tanda negatif dan 1 tanda 0. Uji tanda menggunakan distribusi binominal. Membuat keputusan. Ada 5 langkah dan kita bisa menyimpulkan bahwasanya tanda positif dan negatif ada 9, maka N 9. Probabilitas kumulatif mendekati 0,05.
tetapi tidak pernah sama dengan tingkat signifikansi 0,05 sebesar 0,20 dengan jumlah kejadian showcase sebesar 7. Keputusannya, jika jumlah tanda positif lebih dari 7, maka kita menolak hipotesis 0, dan sebaliknya, gagal menolak hipotesis 0. Tanda positif 8 lebih besar dari 7, maka kita menolak hipotesis 0. Artinya training karyawan mau meningkatkan kinerja karyawan. Uji tanda untuk sampel besar. Sampel besar jika sampel besar lebih besar dari 10. Untuk sampel besar artinya mengikuti distribusi normal berdasarkan distribusi Z. Rumusnya seperti itu. Tanda positif atau negatif kurang dari N dibagi 2 menggunakan formula rumusnya, yaitu kemudian tanda positif atau negatif lebih dari N bagi 2 menggunakan formula rumus yang ada. Kemudian Departemen Pemasaran Perusahaan Makanan Ringan ingin mengetahui bagaimana respon konsumen terhadap produk kacang, apakah menyukai rasa bawang atau asin. Sampel sebanyak 100 responden diambil secara acak. Rasa bawang ditandai dengan positif dan rasa asin ditandai dengan negatif. Dari 100 responden tersebut, 60 menyukai rasa bawang dengan derajat kepercayaan 5%. Apa kita bisa menyimpulkan bahwa memang terdapat perbedaan selera konsumen? Langsung kita masukkan hipotesis 0 dan hipotesis alternatifnya, yaitu nolnya selera konsumen sama, yang alternatifnya selera konsumen tidak sama. Tingkat signifikansi pada alfa 5%. Kemudian uji distribusi Z, kemudian membuat keputusan. Nilai Z kritis uji dua sisi pada alfa 5% adalah kurang lebih 1,96. Tanda plus 70 lebih besar daripada 50, maka nilai Z hitungnya dimasukkan rumusnya. Kemudian nilai Z hitung 1,9 kurang dari 1,96, sehingga kita gagal menolak hipotesis 0. Kesimpulannya, dari sampel yang ada belum bisa membuktikan bahwa konsumen mempunyai selera yang berbeda. Uji hipotesis median. Uji median dilakukan dengan uji tanda. Tanda positif untuk observasi di atas hipotesis median, tanda negatif untuk observasi di bawah hipotesis median, dan observasi sama dengan hipotesis median maka tandanya 0, sehingga dihilangkan observasi ini. Prosedur uji tanda untuk median ini sama dengan uji tanda sebelumnya. Pada tahun 2013, median harga rumah tipe 36 di Jakarta adalah sebesar 330 juta. Departemen Pemasaran sebuah real estate di Jakarta ingin mengetahui apakah memang median harga rumah tipe 36 tahun 2014 memang sudah berbeda dari tahun sebelumnya. Sebanyak 64 rumah tipe 36 diambil secara acak. Dari 64 sampel yang ada, 41 rumah tipe 36 mempunyai harga di atas 330 juta, 22 rumah harganya di bawah 330 juta, dan satu rumah harganya 33 juta. Dengan tingkat signifikansi 5%, apakah kita bisa menyimpulkan bahwa median harga rumah tipe 36 di Jakarta telah berubah? Langsung saja kita masukkan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif dengan mediannya. Yang pertama 330 juta, yang alternatifnya tidak 330 juta. Tingkat signifikansi pada alfa 5%. Uji distribusi Z membuat keputusan sama. Nilai Z kritis uji dua sisi pada alfa 5% adalah kurang lebih 1,96. Tanda plus 41 lebih besar dari 32. Nilai Z hitungnya sebagai berikut. Dimasukkan rumusnya, yaitu distribusi Z sampai ketemu hasilnya. Kemudian nilai Z hitung 2,125 lebih besar dari 1,96, sehingga menolak hipotesis 0. Kesimpulannya, sampel cukup bukti bahwa median harga rumah tipe 36 telah berubah pada tahun 2014 di Jakarta. Kemudian uji ranking pada Wilcoxon. Uji ranking pada tanda Wilcoxon. Uji statistika perbedaan dua sampel dependen di mana datanya skala ordinal. Data tidak berdistribusi normal. Adapun prosedur atau langkah uji ranking tanda Wilcoxon, mencari perbedaan skor antara dua sampel yang diambil, mencari nilai absolut perbedaan skor dua sampel tersebut. Jika perbedaannya 0, maka tidak dimasukkan dalam analisis. Melakukan ranking nilai absolut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jumlah ranking paling kecil disebut sebagai T, digunakan untuk uji statistika. Membandingkan nilai kritis distribusi Wilcoxon dengan T yang kita cari. Jika nilai T lebih besar dari nilai kritisnya, maka gagal menolak hipotesis 0, dan sebaliknya menolak hipotesis 0. Sebuah lembaga analisis keuangan ingin
mengetahui apakah kondisi ekonomi tahun 2014 lebih baik daripada tahun 2013. Untuk itu, lembaga tersebut membandingkan rasio harga dan pendapatan saham di Bursa Efek Indonesia di kedua tahun tersebut. Sebanyak 12 sampel perusahaan diambil secara acak sebagai sampel. Dengan derajat kepercayaan 5%, apakah kita bisa menyimpulkan bahwa PE rasio tahun 2014 lebih baik dari tahun 2013? Kita masukkan rumusnya. Hipotesis 0, hipotesis alternatif tidak ada perubahan pada PE rasio tahun 2013 dan 2015. Hipotesis alternatifnya PE rasio dan tahun 2014 lebih tinggi daripada PE rasio tahun 2013. Tingkat signifikansi pada alpha 5%. Uji statistika ranking tanda Wilcoxon membuat keputusan nilai Wilcoxon kritis uji satu sisi pada alpha 5% dan N sebesar 12 adalah 17. Tidak ada perbedaan nilai PE rasio tahun 2013 dan 2014, maka N 12. Nilai T hitung adalah 5, yaitu perbedaan ranking yang terkecil. Nilai T hitung sebesar 5 kurang nilai kritisnya 17, sehingga kita menolak hipotesis 0. Kesimpulannya bahwa sampel cukup memberi bukti bahwa PE rasio tahun 2015 lebih tinggi dari tahun 2013. Nah, uji ranking tanda Wilcoxon dengan program SPSS bisa dilihat di samping. Kemudian uji Mann-Whitney-Wilcoxon. Uji memerlukan persyarat bahwa data paling tidak merupakan skala ordinal. Uji perbedaan dua sampel dengan sampel adalah independent Wilcoxon rank. Sum test data tidak distribusi normal. Uji Mann-Whitney-Wilcoxon untuk sampel kecil. Prosedur untuk uji dua sampel independen dengan MWW sebagai berikut. Menggabungkan data dari dua sampel independen dan melakukan ranking, menjumlahkan setiap ranking secara terpisah dan berdasarkan sampel masing-masing, mencari nilai statistik T, yaitu jumlah ranking yang paling kecil dari dua sampel yang ada, membandingkan nilai kritis distribusi MWW dengan nilai T hitung yang kita cari pada langkah ketiga. Adapun nilai kritis distribusi MWW sebagai berikut. Rumusnya yaitu TU sama dengan N1 tambah N2 tambah 1 kurangi TL. Nilai TL dicari dari nilai kritis MWW. Nilai kritis TL ini didasarkan pada jumlah sampel populasi pertama N1 dan jumlah sampel pada populasi kedua N1 dan tingkat signifikansi yang dipilih. Jika nilai T lebih kecil dari atau lebih besar dari TL, maka menolak hipotesis 0, dan sebaliknya jika nilai T di antara TU dan TL, maka gagal menolak hipotesis 0. Ada dua kelas statistika, yaitu kelas A dan B, ditawarkan setiap semester. Masing-masing kelas berjumlah 75 mahasiswa. Nilai mahasiswa dari kedua kelas tersebut diambil secara random. Hasilnya sebagai berikut. Nilai dosen yang diampu statistika nilai dosen pengampu statistika kelas A mahasiswanya ada 5, yaitu ada 70, 90, 82, 94, 71. Yang kelas B ada 91, 75, 85, 74, 96. Dengan derajat kepercayaan 5%, apa kita bisa menunjukkan nilai statistika tersebut tidak sama? 1. Masukkan HO dan HA. Nilai ujian statistika sama antara kelas A dan kelas B. Kemudian yang alternatifnya tidak sama. Kemudian memilih tingkat signifikansi pada alpha 5%. Uji statistika MWW membuat keputusan nilai kritis TL sebesar 18, sedangkan nilai sebesar TU 5 tambah 5 tambah 1 kurangi 18 sama dengan 37. Kemudian nilai hitung adalah 24, yaitu jumlah ranking pada yang paling kecil pada kelas A. Nilai hitung sebesar 24 ini lebih besar dari 17, tetapi lebih kecil dari 37, sehingga kita menolak hipotesis 0. Kesimpulannya, sampel belum cukup bukti untuk perbedaan nilai ujian statistika antara kelas A dan B. Uji Mann-Whitney-Wilcoxon untuk sampel besar. Bila sampel lebih besar dari 10, uji statistika baru memenuhi distribusi Z bukan T. Ada penilaian Z dihitung untuk uji MMW sampel besar sebagai berikut. Rumusnya yaitu Z N1 N2 sama dengan jumlah sampel populasi 1 dan 2. R sama dengan jumlah ranking sampel pertama atau kedua. Lembaga riset perusahaan otomotif Astra sama Bandung ini mengetahui apakah model sepeda motor Honda jenis manual dan otomatik setelah 4 tahun digunakan memang berbeda dalam jumlah jarak yang bisa ditempuh dalam kilometer per liternya. Sebenarnya 12 sampel diambil secara acak untuk masing-masing model. Dengan derajat kepercayaan 5%, apakah kita bisa menyimpulkan bahwa model manual lebih iri daripada model otomatik? Datanya seperti yang tertera. Kemudian hipotesis 0, hipotesis A kita masukkan, tidak ada perbedaan jarak tempuh per liter antara sepeda motor manual dan otomatik. Kemudian yang alternatif jarak tempuh per liternya antara motor manual lebih jauh daripada motor otomatik, sehingga tingkat signifikansi pada alpha 5%. Uji statistika MWW sampel besar membuat keputusan nilai Z kritis dengan uji satu sisi pada alpha 5% sebesar 1,65.
Nah, kemudian tabelnya seperti itu, ada nilai zat hitung, rumusnya seperti yang tertera. Kita masukkan angkanya, nilai zat hitung absolut 1,85 lebih besar dari nilai Z kritis absolut 1,65. Kesimpulannya bahwa sepeda motor Honda manual lebih irit daripada sepeda motor automatic. Nah, kemudian uji MWB dengan menggunakan program SPSS sebagai berikut. Kemudian uji Kruskal-Wallis. Uji Kruskal-Wallis adalah uji alternatif ANOVA ketika data yang kita punyai merupakan data dalam skala ordinal dan distribusi data tidak mengikuti distribusi normal. Uji Kruskal-Wallis ini membutuhkan data sampel bersifat independen. Hipotesis 0 menyatakan bahwa jumlah K populasi mempunyai distribusi sama, sedangkan hipotesisnya alternatif menyatakan bahwa jumlah K populasi tidak mempunyai distribusi yang sama. Nilai statistika Kruskal-Wallis dicari dengan semua sampel dikelompokkan menjadi satu, melakukan ranking. Jika ada ranking sama nilainya dicari dengan rata-rata. Adapun formula mencari nilai hitung dari Kruskal-Wallis SPP. Kemudian kita masukkan rumusnya, R sama dengan jumlah ranking dari setiap sampel. Seorang analisis di bidang keuangan ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan tingkat keuntungan persen. 3 bank syariah milik pemerintah sebagai ada Mandiri, BNI, BRI. Datanya seperti yang di samping. Jika distribusi populasi ketiga sampel tersebut tidak diketahui, apakah kita bisa menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan tingkat keuntungan ketiga bank syariah tersebut dengan tingkat signifikansi alfa 5%. Kemudian kita masukkan HA distribusi populasi sama, yang HA populasi tidak sama, tingkat signifikansi pada alfa 5%. Kemudian membuat uji statistika Kruskal-Wallis, membuat keputusan. Uji Kruskal-Wallis mengikuti distribusi X pangkat 2, nilai kritis distribusi X pangkat 2 dengan alfa 5%. Oh, itu X pangkat 2 bacanya G square kuadrat dengan alfa 5% dan deviasi sebesar K kurangi 1 sama dengan 3, 1 sama 2, di mana K adalah 3, populasi sebesar 5,991. Nilai statistika Kruskal-Wallis atau H. Kita masukkan rumusnya. Nilai Kruskal-Wallis sebesar 12,3927 lebih besar dari nilai kritis G square 5,991 sehingga tidak menolak hipotesis 0. Kesimpulannya ada perbedaan tingkat keuntungan antar ketiga bank tersebut. Kemudian uji Kruskal-Wallis dengan program SPSS dapat dilihat di tabel. Kemudian uji korelasi ranking Spearman. Korelasi menunjukkan keeratan hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Besarnya keeratan hubungan antara dua variabel dihitung dengan koefisien korelasi. Analisis korelasi digunakan untuk mencari keeratan antara dua variabel dalam skala ordinal. Uji korelasi dari dua variabel skala ordinal ini bisa diuji dengan menggunakan uji korelasi ranking dari Spearman. Formula koefisien korelasi dari Spearman yaitu R sama dengan 1 kurangi rumus yang tersedia di slide. Kemudian D perbedaan ranking antar variabel dan N jumlah observasi. Kemudian kita masukkan lagi uji signifikansi koefisien korelasi, hipotesis 0 dan alternatifnya R0, R tidak 0. Hipotesis 0 mengatakan bahwa tidak ada korelasi antara dua variabel, dengan hipotesis alternatifnya mengatakan terdapat korelasi. Memilih tingkat signifikansi pada alfa 5%, menentukan uji statistika korelasi Spearman, membuat keputusan. Uji statistika untuk sampel lebih dari 8 adalah mengikuti distribusi T dengan derajat kebebasan deviasi sebesar N kurangi 2. Adapun formula ujinya seperti rumus yang ada di samping, yaitu T, RS, dan N. RS yaitu nilai koefisien korelasi Spearman, N jumlah observasi. Kemudian perusahaan asuransi syariah di Jakarta melakukan training terhadap karyawan bagian pemasaran. Upload datanya seperti ada yang ada di slide. Disuruh menghitung dan menginterpretasikan nilai koefisien korelasi dengan alfa signifikansinya 5%. Apakah bisa disimpulkan bahwa ada korelasi positif antara hasil training dengan ranking rata-rata penjualan karyawan? Kemudian datanya seperti yang di atas. Nilai koefisien korelasi sebesar 0,939 dan bertanda positif. Angka ini menunjukkan adanya korelasi positif yang kuat antara ranking hasil training dengan ranking hasil penjualan setelah ranking training. Kemudian kita masukkan uji signifikansi koefisien korelasi, hipotesis 0, hipotesis alternatif, R sama dengan 0, R sama dengan yang alternatif R lebih besar daripada 0.
Yang hipotesis nol mengatakan tidak ada korelasi positif antara ranking hasil training dengan rata-rata penjualan setelah training, dan HA mengatakan ada korelasi positif antara hasil training dengan ranking rata-rata penjualan. Memilih tingkat signifikansi pada alpha 5% menunjukkan dan menentukan statistika korelasi Spearman, membuat keputusan nilai T kritis dengan satu sisi pada tingkat signifikansi 5% dengan deviasi 8 sebesar 1,860, sedangkan nilai T hitungnya sebesar, rumusnya kita masukkan, T hitung sebesar 7,75, nilai kritisnya 1,860, sehingga menolak hipotesis nol. Kesimpulannya bahwa dari sampel yang ada terdapat korelasi positif antara ranking hasil training dengan ranking penjualan setelah training. Untuk uji korelasi ranking Spearman dengan program SRS dapat dilihat seperti di samping, dan terima kasih. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.